Yang di depan berhenti, yang depan berhenti. Kok di belakang ada yang nyala? Ternyata si Om. Saya ke belakang. Ada apa Om? Ah, itu kenapa kru 2? Ternyata mereka naik cuma pakai celana dalam aja. Saya masih ingat helikopternya warna kuning dan satunya warna abu-abu. Kalau yang warna abu-abu ada tulisan SAR. Di yang kuning ada tulisan rescue. Itu dekat banget Bang. Nah ada obrolan, ini ada apa ya, ada pesawat gini. Akhirnya saya dibawa ke Polsek, cuman dari Polsek itu, ini ada pesawat jatuh katanya, hilang kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue nih udah ada Kang Edi Jeki. Gimana kabar nih Kang Edi nih? Sehat Kang Edi? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kang Edi nih ya. Terima kasih ya. Nah jadi Kang Edi ini berasal dari Majalengka. Wah, Provinsi Jawa Barat. Bodoh ya kan? Provinsi Jawa Barat. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Kang Edi nanti, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Kang Edi ya. Betul. Oke Kang Edi, pada video kali ini nih Kang Edi pengen ceritain kejadian ini saat di gunung mana nih Kang? Saya ingin menceritakan mengenai kejadian di Gunung Ciremai. Gunung Ciremai? Di Gunung Ciremai. Dan ketika itu di saat pendakian pas terjadinya jatuhnya pesawat latih, pesawat kecil, pesawat latih Cessna 172. Okay. Jadi pas malam pendakian kami berada di sana dan terjadi kecelakaan pesawat. Oke, itu tahun 2000 berapa ya? Di 3 atau berapa ya? 2003. 2003. Ya, oh. Di 2011 juga ada. Oke, tapi ini kejadian tahun berapa nih? Di 2003. 2003. Udah lama banget, tapi memorinya masih benar-benar membekas. Memorinya itu masih full dan ada hard disknya nih Kang ya. Oke. Dan mungkin misalkan teman-teman semua belum tahu, jadi Gunung Ciremai memang ada beberapa kejadian, nggak cuma Gunung Salak ya yang pesawat itu ya, pesawat latih Cessna, terus kemudian 2011 sama pesawat Cessna juga, jadi nggak cuma Gunung Salak aja nih gitu kan. Di Gunung Ciremai juga ada kejadian atau tragedi yang sungguh mengenaskan. Dan ironisnya itu waktu itu kami sedang di atas. Oh iya, berarti dengar dentuman itu dong. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kejadian. Oke, menjadi penasaran ya. Oke. Mungkin tahan dulu nih Kang Edi ya cerita nih ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu atuh. Ega. Nih Arabica. Wah. Gokil kan? Siap ya? Siap nih? Siap. Langsung aja kita sikat. Jadi saya ingin menceritakan dulu sebelum rangkaian kejadian ya. Pada waktu itu di tahun 2003 kalau bulannya itu
antara Oktober, November, Desember lah, pas waktu musim hujan, musim hujannya. Saya mendapat telepon, bukan telepon kalau nggak salah SMS itu. Waktu itu masih HP jadul. Jadi ada orang di jabatan di salah satu instansi yang menaungi mengenai Gunung Ciremai, mereka menginformasikan kepada saya, Kang Edi bisa nggak menemani tamu katanya, menemani tamu untuk memandu mereka untuk naik ke Gunung Ciremai. Kebetulan saya tanya, siapa yang saya harus pandu? Ini ada anak pejabat katanya dari Bandung, akan naik ke Gunung Ciremai. Tapi kebetulan kalau menggunakan instansi mereka kan agak kurang gimana gitu. Jadi menggunakan orang lokal aja katanya. Dan mereka menghubungi saya. Dan saya mengiyakan. Oke, kata saya, kebetulan saya lagi nggak ada kegiatan. Dan waktu itu saya mempersiapkan segala sesuatunya, karena kebetulan di tahun 2003 itu saya udah lepas dari SMA, berarti masih senang naik gunung nih. Betul. Masih benar-benar lagi kencang-kencang, lagi semangatnya. Apalagi kalau Gunung Ciremai yang tidak jauh, yang notabene tidak jauh dari tempat saya gitu istilahnya. Saya udah persiapkan segala sesuatunya, dan di hari yang sudah ditentukan mereka datang. Ternyata kalau saya lihat dari mungkin kalau zaman sekarang disebutnya outfit mereka itu, outfit mereka itu ini kayaknya apa ya? Berada. Bukan, maksudnya mereka udah biasa naik gunung. Udah kalau apa ya, kalau melihat seseorang dari ini bukan pendaki atau bukan, udah bisa kelihatan gitu. Ini rubah semua nih. Mereka berlima turun di tempat saya. Saya menurunkan kru waktu itu 4 orang. Jadi total peserta 5, tapi saya nurunin kru 4 gitu waktu itu. Dan jujur saja karena kami orang daerah, berbeda lah outfitnya dengan mereka gitu. Tapi kami juga tentunya dengan segala persiapan. Saya tidak pernah melihat, wah gimana. Yang penting karena mereka masuk di daerah saya harus menjamu mereka dan membawa mereka naik ke atas dengan selamat dan turun juga dengan selamat. Jalur yang kami gunakan waktu itu adalah jalur melalui Apuy, tapi yang lama. Yang lama. Jadi enggak yang kayak saat ini, yang enggak yang sekarang. Jadi jalur pendakiannya kita menggunakan jalur pendakian yang lama lewat Babakan Kaler. Jadi enggak terlalu jauh sebenarnya sih. Sebelum Apuy ada desa Babakan Kaler, dari situ kami mulai pendakian. Waktu itu udah memplotkan bahwa kita akan berkemah di Gua Walet. Karena Gua Walet dulu masih bisa digunakan untuk area camping, untuk area berkemah. Asar sudah berada di desa Babakan Kaler, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Start kami jam 4. Keadaan cuaca saat itu nggak bagus. Di bawah juga sudah kabut. Malah udah mulai turun hujan rintik-rintik. Kami melakukan trekking melalui jalur Babakan Kaler, naik, terus ada menemukan namanya Batu Gajah. Jadi kalau dari jalur Apur sekarang nggak. Kalau yang sekarang nih via Broad itu nggak akan menemukan jalur itu. Di Batu Gajah itu ada sebuah tempat yang jadi bekas, di atasnya itu jalur air. Dan di situ ada bekas kayak kubangan. Tapi kalau hujan itu kan airnya turun, nampung di situ. Nah itu biasa kita gunakan untuk mengambil air. Apalagi kalau di musim kemarau yang belum terlalu ekstrim, itu airnya masih ada. Jadi untuk apa ya? Untuk perbekalan lah. Di situ kami berhenti dalam situasi yang tadi masih cuaca berkabut. Ini mulai ada keganjilan ini. Saya mungkin masih membekas di ingatan saya ketika kami sedang mengambil air, orang-orang peserta, mungkin saya sebutnya peserta aja mungkin ya. Mereka sempat nanya, kita makan di mana katanya. Nanti aja di Arban katanya. Nanti aja Om, nanti di Arban aja. Di Arban itu kalau itu pos 1. Di pos 1 Arban aja, nanti kita bikin Indomie atau apa. Ya nih katanya udah mulai lapar. Soalnya waktu kita berangkat, saya lihat nggak pada makan gitu. Saya berpikir mungkin dari Bandung mereka sudah makan di jalan. Nanti di jalur pendakian gitu makannya. Ada satu keanehan ketika ngambil air di Arban. Saya ngedengar suara siulan, Bang. Jadi bukan siulan, sweet. Jadi orang kayak yang bersuit gitu.
kenceng banget suaranya. Itu suara 2 kali. Saya biasa aja, saya masukin air ke dalam botol air mineral yang bekas itu, masukin, saya tata juga di situ. Tiba-tiba teman saya yang kru ngomong, dengar nggak? Dengar nggak? Iya, burung apa ya? Bagus. Nggak mungkin lah burung kayak gitu. Itu ada orang di atas. Saya kaget lah. Masa dalam situasi kabut ada orang di atas gitu? Apalagi kan itu curam. Saya tanya, dari mana kamu bisa tahu itu? Tadi saya lihat naik ke atas. Jadi dia lihat dalam kabut itu ada bayangan naik ke atas. Udahlah, jangan dipikirin. Saya tidak pernah bertanya kepada peserta walaupun hal-hal yang gimana gitu. Ayo kita lanjutin, kita ke Arban. Dulu itu jalur menuju Arban itu karena bekas pertanian, jalur mobil cuman batu yang belum diaspal, cuman batu ditap aja. Jadi kita kan bisa berjalan itu di mana-mana gitu. Akhirnya kami di Arban, sampai di Arban. Nah, karena perjanjian saya udah kita makan dulu di sini, kita turunin dulu logistik, nurunin kompor, nurunin nesting, kita bikin mie misalnya. Nah, cuaca itu udah mulai menjelang maghrib, tiba-tiba hujan deras banget. Hujan tuh. Jadi hujan, angin, petir. Di Arban itu ada tempat, jadi kayak gubuk buat petani nyimpen pupuk ya, atau hasil-hasil. Jadi kita kan aman nih bertelur di situ. Tapi hujan itu tidak berlangsung lama, paling 15 menit lah. Peserta itu ngomong, "Om, kita lanjut yuk." Karena ternyata kalau saya lihat ada salah satu peserta yang orang Bandung ini yang mereka tuakan. Dan saya lihat dia itu orangnya nggak banyak ngomong, tapi keputusannya itu bagus tuh. Jadi ngarahin ke teman-temannya, namanya si Om aja lah. Sebab mereka juga manggilnya si Om. Kata si Om itu, ya ayo mumpung hujannya nggak terlalu ini, pakai jas hujan semua. Pakai jas hujan semua, kita naik ke atas. Jadi dari pos Arban itu kami akan menuju namanya Simpang 5. Simpang 5 itu batas vegetasi antara dulu kan sebelum sekarang sama TNGC itu areal pertanian. Jadi kita akan memasuki daerah hutan. Saya lihat, mereka pakai raincoat. Sementara kami cuma mengandalkan tas biasa aja sama plastik aja, trash bag gitu dia ditutupin. Ada juga yang teman pakai cover bag, cuman karena hujan mungkin ini pasti tembus lah. Akhirnya kami ngikutin naik. Ketika kami menuju Simpang 5 itu hujan turun lagi, Bang. Itu dulu ada film namanya Vertical Limit yang pas di jalan pakai webbing dihantam sama salju. Kami waktu itu merasakan itu, Bang. Jadi ketika kami berjalan beriringan menuju Simpang 5 karena jalurnya tanah dan agak sedikit overhang gitulah istilahnya, nggak terlalu menanjak juga, cuman agak ini kemiringannya. Hujan gede dari atas itu kayak air bah, Bang. Pada berpegangan. Kok ada yang ke pohon, yang terdekat dengan saya. Dia pas jalan si pohonnya patah ininya. Air datang ke dia, Bang. Jadi kena tubuhnya, otomatis kan dia ke bawah air nih. Saya kelihat banget, Bang, dia ke bawah, kepental dan ke bawah ke aliran sungai itu, Bang. Itu udah pada teriak, Allahu Akbar. Udah pada situasi udah benar-benar mencekam karena hujan itu kayak seperti tadi benar-benar mengerikan. Mana petir, terus kabut. Saya lihat tuh si Om, karena dia ada di belakang, dia itu udah memposisikan diri itu. Jadi ketika si orang itu jatuh ke belakang, si Om yang nangkep, ditarik ke atas. Teman kru saya langsung ngambil juga dengan tertatih-tatih. Saya nggak bisa melihat secara langsung di situ untuk melihat apakah dia luka atau apa. Yang penting bawa dulu saya ke Simpang 5, karena di Simpang 5 itu adalah pos 2 waktu dulu itu. Dia itu arealnya itu landai lah, jadi dan banyak pohon besar bisa untuk berlindung. Akhirnya kami nyampe di pos 2 itu, di Simpang 5 itu
setengah tujuhan lah. Udah gelap. Dan saya masih ingat waktu itu kami tidak menggunakan baterai, Bang, hanya menggunakan kilatan dari petir. Berarti nggak pakai apa kayak senter? Karena senter kan di dalam. Iya. Jadi kita belum sempat Iya. dikeluarin, kita belum prepare ke arah sana. Nah, ini si Om yang dari Bandung itu ngomong, kayaknya kita recoperi dulu di sini. Kita bikin ponco dulu. Kami bikin ponco. Saya lihat, memang beda ketika mereka mengeluarkan logistik mereka. Ponco mereka juga memang mumpuni. Terus saya juga ada penerangan pak. Dulu itu baterai yang gede kan, yang segini, yang dalamnya dimasuk-masukin itu. Saya pakein lampu, jadi agak terang gitu di situ. Saya lihat teman 2 orang, Bang. Kamu kenapa? Dia ngomong, baju saya basah semua katanya. Dia itu sambil agak sedikit marah gitu, baju saya basah semua. Terus, kok jadi apa ya? Ada hal yang memang tidak biasa gitu. Orang ini biasanya lembut, tapi dia kok marah-marah. 2 orang sekaligus, Bang, yang marah-marah itu. Oh, ini bajunya basah semua. Kata saya, kenapa nggak diplastikin dalamnya? Udah diplastikin, cuman tembus. Ya udahlah, sok seadanya aja. Nah, saya lihat juga peserta. Ternyata peserta mereka lagi pada makan. Memang kita tidak jauh juga sih, posisi tidak jauh juga. Saya kadang-kadang balik lagi ke, aman Om, aman, udah. Gimana yang di kru? Aman, udah. Kata saya tuh. Jadi ketika di Simpang 5 itu hujan tuh ada lagi, Bang. Turun lagi dan angin. Jadi hujan bercampur angin sama petir itu. Yang tadi itu kayak yang 10 menit, berhenti 10 menit. Jadi di antara suara dar si petir, saya dengar suara yang dar juga. Kayak ada sesuatu pohon yang tumbang. Jadi saya mikirnya yang namanya di hutan kalau apa hujan seperti itu, semua bisa terjadi lah. Tapi saya masih ingat waktu itu karena suara keras itu terdengar waktu kita di bawah Simpang 5 gitu. Jadi nggak menuju jalur ke atas. Nah, karena ini akan menjadi sebuah runtuyan cerita ke kejadian jatuhnya pesawat ini. Pas waktu itu jam 8, setengah 9 lah. Itu hujan bener-bener reda. Tapi angin, Bang. Udah mulai angin, udah kerasa ada angin. Jadi anginnya itu kebayang tubuh udah dingin, ada angin. Males banget tuh. Males banget itu, Bang, pengennya pakai selimut itu. Sleeping bag. Sementara perjalanan kita masih jauh. Nah, si Om ini ngomong, Kang Edi, kita perjalanan menuju Sanghyang Rangka pos 5 atau menuju Gua Walet masih berapa jam nih katanya. Om, kalau dalam keadaan normal, kalau kita dari jam 9 start, itu nyampe di Sanghyang Rangka kita jam 1 lah. Jam 1, jam 2 kita bisa diri tenda di sana. Oh, ya deket lah katanya. Enggak subuh gitu. Enggak subuh. Itu dalam keadaan normal, Om. Ya udah, kru kami kayaknya udah, peserta kami udah normal, udah aman. Kru kayaknya ini gimana? Aman juga. Saya mikirnya rekan-rekan kan biasa, teman-teman udah biasa bengal gitu, udah biasa. Udah, kita prepare aja, kita naik katanya. Udah siapin nyiapin baterai senter atau yang lainnya. Nah, saya tanya yang 2 orang, kamu kenapa buka baju? Gak ada lagi baju katanya, basah semua. Udah tinggalin aja yang basah mah, nanti pulang kita ambil. Ya udah, saya nggak ngeh, sebab kru 2 ini sweeper di belakang dia. Ya, saya ke depan, Om, ayo udah kita udah siap, kita jalan. Udah jalan kira-kira mungkin berapa ya? Setengah jam, 20 menit lah. Tiba-tiba teman dari belakang ngomong, yang di depan berhenti. Yang depan berhenti. Kok di belakang ada yangnya? Ternyata si Om. Saya berhentilah. Berhenti, itu udah pakai senter gitu, udah pakai senter. Ada apa Om? Berhenti dulu Om, berhenti dulu. Saya ke belakang. Ada apa Om? Itu kenapa kru 2? Ternyata mereka naik cuma pakai celana dalam aja, nggak pakai baju. Celana juga nggak ada. Celana nggak ada. Mereka berdua cuma pakai celana dalam aja. Nah, si Om itu ngomong, Edi, itu kenapa temen yang lu? Saya tak ke belakang kan langsung, kurang basah semua. Nggak apa-apa, ini hangat. Nggak apa-apa, mending gini hangat. Karena keterbatasan saya waktu itu, kalau zaman dulu yang namanya hipo itu kan belum terlalu
Gimana se-booming ya kayak sekarang. gini ya sekarang. Ya fenomenanya apa ya, mungkin ya waktu itu udah halunasi tingkat tinggi mereka. Jadi kalau saat ini mah hipo yang sudah akut benar-benar, jadi hawa dingin di tubuh itu udah berubah menjadi panas mungkin tuh. Terjadi kedua orang. Itu saya ngeliatnya juga ngeri Bang. Jadi kalau dari cahaya senter saya lihat gini tuh, wajah mereka itu udah kayak pucat. Tapi mereka ketawa-ketawa. Udah nggak apa-apa katanya, gerah malah. Enak gini. Nah, udah saya senterin. Saya nanya lagi ke teman ada teman si David namanya. Pin gimana itu? Walah udah aman. Udah jangan dipikirin, aman mereka mah. Mereka cuma ketawa-ketawa lagi. Nah, cuman si Om datang. Si Om yang peserta itu. Rombongan agak atas mereka berhenti. Si Om itu turun. Om, ini di saya ada baju. Ada baju, ada sarung. Ada. Mereka harus cepat di ini katanya. Mereka cepat di tolong katanya. Nantinya takut apa ya kalau orang Sunda kabulusan gitu. Nah saya bujuk, buka tasnya. Minta, saya kasih kebetulan di situ ada sarung waktu itu. Ada sarung satu, terus ada jaket yang nggak terlalu tebal juga, terus ada kupluk. Saya pakein. Dia itu sempat itu badan itu dirampak itu diraba sama saya itu. Kayak kita megang es yang masih belum beku tuh, tapi udah jadi es gitu. Kok badannya udah beda gitu? Ya itu mungkin lah Bang, udah hipo akut itu. Udah mereka itu halusinasinya udah kemana-mana. Ya itu mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya waktu itu, jadi saya tidak bisa melihat, dan itu menjadi pembelajaran bagi saya saat ini. Si Om itu ngeluarin termos kecil yang stainless itu. Ini kasih minum. Kasih minum. Oh ternyata mereka di Arban itu bikin kayak minuman jahe gitu. Okay. Dan dalamnya itu ada kayak gula lah, manis soalnya Kak. Kasih minum saya itu. Kurang. Kasih aja saya yang banyak. Saya lihat memang mereka ada perubahan gitu. Ketika saya tanya itu dia masih agak belum nyambung. Kalau tadi cuma ketawa-ketawa atau udah lanjut aja. Ini udah mulai dia agak ini. Dingin dan kita lanjut enggak? Jadi ada obrolan yang agak komunikatif gitu dengan saya. Udah tenang. Akhirnya lanjut aja, kumaha masih bisa. Oke lah, bisa. Ketika kami melanjutkan lagi perjalanan menuju Sanghyang Rangka di pos 5 itu, alhamdulillah kami tidak ada hal yang berarti yang dua itu udah selamat. Nah, cuman ada satu yang hipo ini. Dia ngomong ke saya, kamu mah di depan terus. Kalau saya nggak ditemenin sama yang dari belakang dari Batu Gajah, saya udah tewas tuh. Jadi dia itu di belakang pakai celana dalam berdua itu, di belakang itu ada yang ngikutin. Yang di Batu Gajah. Yang di Batu Gajah yang dia lihat naik ke atas. Itu ngomong itu sambil berbisik ketika di sela kami istirahat kan, kadang-kadang kalau itu kita jalan istirahat dulu. Dia tuh kamu tuh di depan terus. Untung di belakang ada yang nemenin. Bentuknya seperti apa? Nggak kelihatan. Cuman hitam aja. Ngikutin aja terus. Ya udahlah, positive thinking aja. Kami berjalan terus bersama. Akhirnya kami nyampe di Sanghyang Rangka pos 5. Nah, di pos 5, pos 3, pos 4 dilewat karena di skip karena tidak ada hal yang. Nah, di pos 5 itu kita itu nyampe jam 1 Bang. Jam 1 malam itu udah nyampe karena dulu itu trek itu nggak terlalu jauh gitu Bang. Kalau dulu itu jalur dari Babakan Kaler itu rute paling enak lah gitu istilahnya. Paling cepat. Terus kalau perjalanan malam itu waktu itu berbeda. Kalau siang kan kelihatan trek itu benar-benar jengah gitu ya. Tapi kalau malam kan kita nggak tahu. Terus menapak dan nggak panas gitu. Akhirnya kami sampai di Sanghyang Rangka jam 1 lebih lah kalau nggak salah. Jam 1 lebih kami di situ. Nah ini teman kru saya yang satu orang ngomong, yang dua kemana? Jadi kami udah nyampe, yang dua belum datang. Nah lalu saya nanya ke si Om, lihat teman saya yang dua. Tadi perasaan gak jauh katanya. Baterainya masih, senternya masih kelihatan katanya. Saya jalan, maksudnya ngikutin jalur lagi, saya senter, nggak ada. Tapi kita positif tinggi aja. Saya ke teman, udah kita di Sanghyang Rangka dulu bikin tenda di sini.
kita summit nanti jam 3. Jadi tetap kita melaksanakan summitnya, tapi di sini kita bikin dulu tenda dan beristirahat dulu Om. Ya nggak apa-apa. Om saya mau nyari teman lagi yang 2 di belakang. Kayak dia hati-hati. Pokoknya hati-hati kalau ada apa-apa kesini lagi. Karena waktu itu teman yang satu saya sedang ngedirin tenda, saya turun. Belum jauh, kira-kira dari area Sangyang Rangka turun, saya senterin ke bawah. Ternyata teman saya yang 2 itu, dia itu sambil lari Bang, bawa senter, lari. Dan saya dengar suara mereka itu berdoa tapi sambil lari Bang. Paham nggak berdoa? Iya. Jadi yang kedengar ini saya ingat itu mereka itu lari sambil Qul a'udzu birabbinas malikinas, tapi sambil tergopoh-gopoh. Yang satunya itu Qul a'udzu birabbil falaq. Allahullah, wah udah dibaca segala Bang. Saya kaget dari atas itu. Weh, ada apa? Mereka itu terus Bang, jadi ngedeketin ke saya. Nah, ketika tadi saya dari bawah lihat perkembangan mereka, sekarang udah berubah lagi. Mereka itu udah pucat lagi Bang. Jadi si posisi mereka itu kayak yang hipo lagi tuh. Padahal udah pakai baju tapi badannya itu udah kebas lagi. Saya peluk kedua-duanya. Oh ayo, kita udah dekat. Ayo. Dia orang 2 itu ngomong, ayo cepat. Di tukang. Di belakang. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan Bang. Akhirnya mereka bersatu di pos 5 di Sangyang Rangka, kita berkumpul. Karena waktu itu untuk bikin perapian itu ada teknik Bang, yaitu dengan menggunakan parafin. Walaupun kayunya basah juga, kita potong kecil-kecil, kita ini kan. Akhirnya kita bisa bikin api unggun. Nah, yang 2 itu saya kumpulin, yang kru itu saya kumpulin. Karena waktu itu logistik yang saya bawa itu tidak include. Jadi peserta itu mereka bawa sendiri gitu. Iya. Kayaknya mereka bawa natura yang di kaleng gitu. Okay. Kayak makanan-makanan yang udah siap saji. Dan mereka juga menawari, ini ada kentang, mau nggak? Katanya. Kita itu zaman waktu itu paling mewah itu mie ya. Okay. Bikin mie kita juga udah bikin. Nah, si Om tuh tiba-tiba gini, Kang, sini gitu. Apa? Ini mau nggak? Apa ini? Jim Beam tuh Bang. Dulu kan ada minum Jim Beam itu ya. Jim Beam. Ini ya tanya. Oh, kok anget banget gitu ya, enak banget gitu. Wah, udah di satu ini. Udah jangan banyak-banyak katanya kalau nggak biasa mah. Dia dikasih Jim Beam udah. Itu kayak pakai ciu atau apa? Mau minuman luar lah itu. Udah. Kayak mancing aja gitu. Bagian yang nyapu Kang Edi aja. Udah, itu kebetulan kru yang 2 itu benar ketolong. Jadi udah minum alkoholik, mungkin tuh udah kondisinya cepet lagi udah lagi bagus lagi. Dia ngomong ke saya dari tadi ngomong ke kamu, jangan di depan terus, perhatikan di belakang. Dia itu udah naik ke atas. Bentuknya kayak apa? Nggak tahu. Yang sepintas itu kayak monyet besar. Jadi di tas itu dia itu naik. Tangannya itu ke depan gini. Percaya nggak? Ketika saya tadi nggak pakai baju, itu disuruh sama dia, nih ikutin kayak aku. Jadi kayak yang kera jalan. Iya. Itu saya lihat pas ketika mereka jalan pas dari bawah itu agak ngeri gitu Bang, agak kebayangkan posisi orang tengah malam dalam keadaan di hutan, nggak pakai baju, nggak pakai celana, cuma pakai celana dalam aja, bawa tas. Saya itu di pos 5 itu saya sampai duduk ini beristighfar, astagfirullah, bagaimana kalau ada kejadian dengan mereka. Nah, singkat cerita, ketika kami sudah makan, beres apa, mereka memang manajemennya bagus. Mereka udah masuk sleeping bag, udah, Om nanti jam 3 bangunin. Kami itu sama sekali tidak tidur Bang, karena udah ada bahasa mungkin akamsi. Okay. Jadi udah biasa di ini, kita cuman di tidur ayam lah istilah di depan api unggun ini. Matang dong. Kita di depan. Tapi jujur loh, ketika kita di depan api unggun terus kita berpindah justru malah dingin. Jika lebih, saya bangunin, Om ayo kita summit. Dulu itu yang namanya naik
Gunung Ciremai itu kita harus melihat matahari merah. Jadi identiknya itu kita harus melihat matahari. Sunset. Samsat. Samsat kan kalau Bang Umang suka lihat matahari terbenam sunset ya. Iya. Kita lihat samsat aja. Mari kita melihat samsat jauh-jauh, kamu lihat. Udah di Bekasi aja. Sunset. Kita lihat sunrise. Jadi pengennya kita melihat sunrise. Jadi matahari terbit. Jadi ada sebuah pemahaman zaman-zaman segitu betapa indahnya ketika melihat matahari merah. Matahari merah di pas matahari muncul di puncak Ciremai. Sebab kelihatan banget gitu Bang, indahnya itu. Seperti tadi kalau kita ke pantai pas lihat sunset kan kayak gitu. Bukan samsat ya. Samsat lagi. Nah, waktu itu kami melakukan summit untuk melihat sunrise di jam 3 lebih, jam 3:30 lah. Dan itu udah mulai menuju terangan. Ternyata berbeda. Mereka itu lemah ketika summit. Mereka pelan banget. Peserta ini pelan banget ketika menuju. Karena saya pengen itu 5:30 itu udah naik ke atas. Ternyata jam 6 kita masih di atas Gua Walet, shelter 6. Saya ngomong, "Om mau ke Gua Walet dulu atau langsung aja dulu ke puncak? Nanti kita ke bawah turunnya baru ke Gua Walet." Nah, udah terang berarti sunrise itu udah terlewat, Bang. Ada keanehan. Ketika kami naik ke atas, di atas shelter 6, tiba-tiba ada helikopter 2, Bang. Saya masih ingat helikopternya warna kuning dan satunya warna abu-abu. Kalau yang warna abu-abu ada tulisan SAR. Di yang kuning ada tulisan rescue. Itu deket banget, Bang. Kalau zaman sekarang, zamannya handphone Android atau GoPro itu udah pasti jadi story ya. Kalau ada helikopter ya. Itu deket banget. Kami waktu itu masih kebingungan. Jadi malah kami pada melambai. Minta duitnya apa gitu. Ke helikopter itu kami pada mulai. Dan ternyata karena mungkin ada sinyal, ada orang, ada tanda orang di bawah. Mereka itu nggak jauh, jadi beberapa saat ngentrik kita, jadi ngelihat kita gitu, ngelihat posisi kita. Kami tidak tahu gitu, kok kenapa helikopter? Malah sampai terjadinya beberapa kali gitu. Jadi yang ini pada muter ke sana, ya ini pada ke depan, ya ini maju, terus dia mundur lagi ngelihat kita. Kami terus berjalan, Bang. Nah, ada obrolan, ini ada apa ya, ada pesawat gini. Kita nggak pernah kepikiran ada kejadian di malam itu. Itu pesawat sampai bermanuver ngedeketin ke kita, terus mereka kejauhan. Karena mereka mungkin menyadari, ini mah bukan hal, mungkin pendaki ini lagi yang lagi naik gunung. Kami naik terus ke atas, nah, udah nyampe di atas. Dulu itu yang kru teman saya itu bawa center yang dalamnya ada radio tuh, FM gitu. Radio FM. Jadi kalau naik gunung itu suka dengar wayang kan. Ini dia dengerin. Oh, dia ngomong, ada pesawat jatuh. Wah. Udah. Saya udah tegas. Oh, karena situasi semalam itu badai itu yang tadi diceritakan, angin sama petir dan apa itu sangat mengerikan gitu. Ketika kami sudah nyampe di puncak, kami tidak ada kejadian apa-apa. Kami memutuskan untuk turun. Si peserta juga karena mereka sudah puas, terus kita ke Gua Walet dan akhirnya kami turun. Saya datang ke tenda, melihat yang ternyata teman dua udah normal kembali. Mereka udah dalam kondisi normal. Kami turun ke Babakan Kaler sore. Saya pulang ke rumah. Pagi-pagi di depan rumah udah mobil polisi, Bang. Ada mobil polsek, mobil polisi di depan rumah. Wih, saya kaget. Saya bangun, kok ada mobil polisi? Ternyata polisi itu mencari informasi. Siapa yang naik di malam itu? Kebetulan ya mungkin dari informasi yang mereka dapatkan saya gitu orang sini ya yang tadi yang kemarin malam naik. Nah, akhirnya saya dibawa ke polsek. Di polsek itu ditanya, bagaimana kamu melihat sebenarnya ini ada kejadian? Saya karena mungkin capek, Bang, nggak nyari informasi gitu kan. Cuman dari polsek itu, ini ada pesawat jatuh katanya, hilang kontak. Yang dimintai keterangan kejadian. Saya ceritakan bahwa malam tersebut memang badai benar-benar mengerikan sampai ada satu peserta yang kebawa sama. Karena akhirnya satu saya yang naik, saya itu didaulat untuk melakukan juga pencarian.
Nah di sini Bang, yang kami juga mengalami hal-hal yang di luar daya nalar kami ketika pencarian pesawat ini. Oke, berarti turun, suruh naik lagi untuk pencarian. Turun tuh dimintain keterangan. Dimintai keterangan, sorenya karena saya ngomong, Pak saya capek kalau naik harus ini. Enggak hari ini katanya. Karena udah ada tim dari aparat yang berwenang, baik dari SAR, tentara di tahun 2003 itu yang sedang melakukan pencarian juga. Nah, jadi kalau bisa ya Akang nanti naiknya di hari selanjutnya karena akan ada apel siaga untuk nanti kan melibatkan orari, melibatkan pecinta alam, melibatkan pramuka juga untuk melakukan pencarian di sekitar karena pesawat ini disinyalir jatuh di Gunung Ciremai dan pada saat itu Akang yang naik karena tidak ada lagi rombongan Bang. Pada saat itu masih belum hit pendakian yang tiap minggu orang pada naik yang naik jalur itu karena pada waktu itu yang naik itu Akang sama teman-teman. Di hari ketiga kami sudah ada briefing dan kami pun melakukan mapping. Nah saya ketika ditanya, saya mendengar suara petir dan suara dentuman itu di sekitaran Simpang 5. Saya di waktu itu ingat jadi korlap untuk wilayah Simpang 5. Simpang 5 menuju ke Gunung Pucuk dan Geger Halang. Dulu itu kita masih menggunakan peta kontur. Peta yang bentuknya garis-garis itu kita baca dan karena saya masih sangat beranggapan suara dentuman itu antara Simpang 5, Gunung Pucuk dan Geger Halang. Ini yang saya ini di sini saya dengar suaranya karena waktu kejadian saya di sini. Saya itu dikasih anggota itu 10 orang. Jadi dari anggota dari kepolisian, dari tentara, dari SAR dan dari pecinta alam. Ya mungkin karena saya lihat untuk beberapa dari bapak polisi dan semuanya udah pada berumur. Mereka itu memutuskan di camp, memutuskan di base gitu di markas. Di Simpang 5 berarti. Pokoknya di daerah situlah, di bawah di Simpang di Arban, di Arban. Sepertinya mereka nggak naik. Yang naik itu saya sama pecinta alam dan sama beberapa orang, ada orang situnya juga yang ikut sama saya. Jadi polisi mah diganti sama ini warga yang naik. Nah, saya yang naik, Bang. Saya melakukan perjalanan. Dalam pencariannya itu kami itu menyisir dari area Geger Halang dengan melihat peta dan saya itu nanti titik poin terakhirnya itu saya akan ke Gunung Pucuk karena di Gunung Pucuk itu ada pos terakhir. Jadi pos tim SAR-nya itu nanti di Gunung Pucuk. Koordinasi nanti di Gunung Pucuk semua katanya. Tapi karena waktu itu di musim benar-benar hujan sama badai masih berlanjut tiap hari itu ya gitu suasana kabut, hujan rintik-rintik. Untungnya karena kami melakukan perjalanan dari pagi itu tidak terlalu ekstrim gitu. Jadi masih pagi kan masih ini. Cuacanya ya. Cuacanya. Nah, cuman saya ingat waktu itu yang anak pecinta alam ngomong, "Om, kita coba ke kanan yuk," katanya. Jadi nggak ngikuti jalur, kita ke kanan yuk. Saya perasaan kayaknya di kanan deh, yang belum dijamah. Jadi di kanan itu ada cerukan mungkin itu aliran dulunya itu aliran lapa lah atau mungkin saya lihat di peta juga ini dalam banget gitu, dalam banget dan saya suka berpikir gini ya, masa kita ke situ mana jalur udah dilihat kan punggungan terus pinggirnya terus yang anak pecinta alam mungkin karena masih ininya masih kuat dia ngomong ya namanya juga nyari nggak akan mungkin lah di area terbuka pasti harus nyari yang ke tempat ini. Ya udah tuh coba. Jadi kita ambil ke arah kanan. Kami jalan itu tidak melalui jalur setapak Bang karena kita bawa parang, kita bawa golok, kita tebas. Jadi kita tebas. Ada tebing di situ ada batu. Kalau dari sekitar jarak 20 meter saya lihat kayak gua gitu Bang. Tapi di situ ada yang seonggok barang gitu. Dari kejauhan saya lihat. Ke teman ngomong, itu apa di depan? Nah, aneh orang situ nih. Wih, apa ya? Oh, itu mah mungkin hewan babi gitu ya, mungkin babi. Nah, yang pecinta alam ini, Om, ayo kita deketin. Apa itu? Mungkin bisa petunjuk atau apa? Kita deketin, Bang. Terus dideketin. Itu jarak 10 meteran. Itu karena udah terhalang oleh
rumput-rumput tinggi, kita cuman ngeliatnya gitu. Dia berdiri bang, ternyata itu babi bang, tapi gede banget. Nah cuman anehnya si babi itu kepalanya ini botak bang, kelihatan kulitnya kelihatan. Tapi kalau dari arah jauh kayak yang pakai topi gitu, yang pakai topi haji gitu. Putih ya. Topi. Nah orang ini Allahu Akbar, Allah, bang itu si haji gitu. Jadi memang di situ ada legenda babi yang sudah mungkin udah sering diburu, udah banyak peluru bersarang, udah nggak bisa mati, dinamai si haji. Dia berdiri, itu suaranya bang, jadi kayak yang bunyi suara itu ngeri banget gitu, suara itu ngegetarin banget. Nah, dia berdiri, dia jalan, di belakangnya diikutin bang, tapi diikutin oleh babi yang berjalan. Maksud berjalan itu berjalan dengan kedua kaki. Diri betul gitu dia. Iya, kayak orang. Itu jelas si mukanya itu pada ada mungkin 3-4. Jadi yang kayak kami semua terkesima bang. Terkesimanya kaget lah dengan kejadian tersebut. Allah, apa itu? Nah, si orang ini, orang pribumi, orang Babakan Kair itu dia ngomong, jangan ke sini lah, kita ke kiri aja, ke kiri. Nah, kami tadinya ke kanan, kami akhirnya ke kiri. Ternyata di peta kontur kita jadi ngaco bang. Kita nggak nemuin titik ke balik lagi Gunung Pucuk. Nah, si Mang ini ngomong, kayaknya kita salah jalan nih. Karena saya walaupun sering ke hutan ngambil kayu bakar kalau dulu itu, nggak pernah ke sini katanya. Nah, ada lagi ini yang orang pecinta alam ngomong, dia ngomong gini, ya namanya juga nyari barang hilang lah, nggak mungkin di area terbuka, mungkin kita di sini adanya. Nah, akhirnya kami berputar-putar bang, muter ke sini, balik lagi ke situ, muter lagi, balik lagi ke situ. Nah, akhirnya kami naik. Saya suka berprinsip kalau kita tersesat jangan turun, tapi naik, karena kalau dengan naik itu gunung semakin sempit dan semakin mengerucut kita. Nah, saya pasti ketemu jalan antara Gunung Pucuk dan Geger Halang gitu. Ternyata benar, kita naik terus ke atas. Orang warga ini, oh iya, ini jalan, ini nanti ke Gunung Pucuk katanya. Gunung Pucuk. Itu waktu sudah sore bang, udah sore sekitar jam 5-an lebih lah, udah 5-an. Akhirnya saya masuk, ternyata saya kaget bang. Di situ itu area pemakaman. Jadi Gunung Pucuk itu area pemakaman orang dulu. Kami akhirnya melapor. Di situ ada tenda bang, ada tenda tim SAR, Kami ngobrol dan menginformasikan bahwa kami nihil untuk pencarian ini. Dan orang-orang di situ ngomong, nanti besok kita lanjutin lagi. Kang Edi sama tim menuju Geger Halang. Jadi kalau tadi Simpang 5, Gunung Pucuk, Geger Halang. Jadi saya area ini udah clear bahwa di sini nihil, tinggal ke area Geger Halang katanya. Akhirnya kami istirahat di situ bang, di Gunung Pucuk. Dan kalau diberitahukan bahwa Gunung Pucuk itu dulunya ada desa di situ, sehingga di situ ada banyak kuburan di luhur gunung, tapi ada banyak kuburan bang. Sampai saat ini masih banyak orang yang keturunan orang yang yang dimakamkan di Gunung Pucuk. Dan itu adanya di ketinggian yang lumayan tinggi gitu kan. Di malamnya saya mungkin karena waktu ya bang, karena waktu sangat lama ke sekian tahun ke belakang, saya masih mengingat, saya masih mimpi bang. Jadi mimpi si pesawat itu ditutupin oleh benda berwarna biru. Dan yang nutupinnya itu tadi orang-orang hitam yang wajahnya mukanya kayak babi. Nah, saya suka sampai seumur gini suka berpikir, apakah memang itu masih ada di situ? Sebab kalau lihat di Google, di berita Google, pesawat 2003 dan 2011 yang banyak diceritain itu yang 2011. Yang 2003-nya enggak. Mungkin saya luput untuk menemukan jejak digitalnya. Tapi di 2003 saya nggak pernah melihat ada informasi ditemukan oleh Orari dan oleh ini. Nah, ini belum selesai ya bang ya, karena kami terus besoknya kami ke Geger Halang dan di situ juga nihil, kami tidak menemukan. Tanggap bencana itu 1 minggu kan? Iya. Udah tanggap. Nah, akhirnya ada konferensi pers bahwa pesawat tersebut tidak ada di wilayah Gunung Ciremai.
Atau tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Tapi kan judulnya kan karena udah dilakukan pencarian nih, berarti udah clear bahwa gunung ini karena semua komponen sudah bergerak untuk melakukan pencarian, tanggap bencana sudah selesai, berarti dihentikanlah ini pencarian. Nah, akhirnya kami pulang ke rumah masing. Nah, ini terjadi lagi Bang. Pihak keluarga belum puas untuk pihak keluarga dari? Ya mungkin dari kejadian tersebut yang itu belum masih terus melakukan pencarian lah masih melakukan. Ada kejadian Bang yang menimpa warga lokal. Mereka itu kejadiannya diketuk pintu Bang. Jadi beberapa hari terakhir ada yang ketuk pintu. Setelah ditutup pencarian? Setelah ditutup pencarian. Setelah selesai tanggap bencana itu udah selesai, pintu diketuk Bang. Pas dibuka nggak ada orang. Nah, ada seorang yang mungkin spiritualnya udah cukup, dia bertapakur dan meminta izin. Dia menghubungi, ayolah naik lagi kita habisin penasaran. Kita coba jalur Kawah Burung. Kita coba jalur Kawah Burung. Sementara kan saya posisi di Simpang 5, Geger Halang, Gunung Pucuk. Yang posisinya notabene kan di sebelah selatan, harus jauh melintasi ke utara. Tapi orang ini mengajak bahwa udah coba kita ke Kawah Burung. Nah, akhirnya berinisiatiflah rekan-rekan itu untuk melakukan pencarian ke daerah situ. Itu berhari-hari Bang di hutan. Mungkin karena terdidik oleh sebuah kebiasaan di hutan yang mengesampingkan hal-hal yang berbau mistis, saya main logika. Sementara ketika bersama orang-orang yang orang lokal, mereka lebih mengedepankan spiritualnya. Apa ya, membakar kemenyan, membakar apa. Dan di situ saya juga banyak pelajaran bagi saya bahwa memang ada hal yang di luar daya nalar yang tidak kita bisa kejar dengan. Nah, si bapak ini ke tim yang sedang kayak yang diusap tuh di mantrain gitu, di mantra supaya dikasih keselamatan, supaya dikasih kemudahan. Dan yang paling penting kita dikasih keselamatan dan diberikan apa ya istilahnya, insting untuk bisa melihat dengan baik. Akhirnya kami melakukan pencarian di sekitar Kawah Burung Bang. Ada hal yang saya tidak paham. Saya sudah berjalan ke salah satu pohon. Jadi pohon itu udah kami lewatin, sama tim itu udah kami lewatin. Dan kalau yang nyari barang jatuh itu nggak ke bawah Bang, tapi ke atas, karena jatuhnya dari atas. Kan kalau dari atas ke bawah kita nyarinya ke bawah nih. Ini pada gini aja, pada takut nyangkut di mana ini. Malah kadang-kadang menjadi olok-olok dan jadi bahan omelan. Yang jatuh itu pesawatnya Boeing atau kan gede banget kan. Iya. Ini kalau pesawat latih kan cuman kecil lah istilahnya. Nah, sampai akhirnya kami terus berputar di sekitar. Nah, akhirnya ada seorang yang memutuskan, saya coba naik ke atas pohon. Pas naik ke sana Bang, dia lihat Bang, ada serpihan. Nah, setelah dilihat serpihan pesawat, dia ngomong ke tim, Pak, di sebelah sana ada badang. Kami turun mendekati titik itu, ternyata benar. Tapi kami tidak bisa mendekati, jadi posisinya jauh tuh Bang. Di punggungan yang satu lagi? Tebing satu lagi? Tebing satu lagi, di tebing satu lagi. Tidak bisa, gini posisinya tuh. Kalau yang saya, itu karena kalau di hutan itu visual kita itu nggak kayak lihat kayak gini ya. Nggak lihat kayak gini. Kalau di hutan gini tuh antara kabut. Yang namanya kabut itu nggak diem. Ketutup, buka lagi, ketutup, buka lagi. Kan ya, kalau yang di gunung kayak gitu kan. Ketutup, buka lagi, ketutup, buka lagi. Nah, sampai ini yang orang spiritual ini, dia sama temannya, udah kita ke sana. Kita ambil. Kita turun lagi ke bawah Bang. Dicari lagi ke situ nggak ada Bang. Di titik itu nggak ada? Nggak ada titik itu. Padahal itu titik udah ditandai Bang. Lalu barang yang kita bawa karena waktu itu si orang spiritualis itu membawa barang dari pesawat tersebut. Ternyata itu hanya batang pohon yang putih tuh. Sementara kan kita udah tahu itu udah bahan, bukan material pesawat itu. Tapi udah dibawa beda lagi Bang. Nah, ini yang sampai mungkin pengalaman yang saya alami ketika kejadian. Dan sampai saat ini bagi saya ini masih menjadi misteri. Mudah-mudahan memang benar bahwa di tahun 2003 itu udah ditemukan pesawat tersebut. Dan seandainya belum juga, ya mungkin ada hal yang menjadi misteri bagi kehidupan saya gitu Bang. Oke. Itu mungkin Bang yang bisa saya, karena ini kejadian benar-benar ngebekas ya. Ngebekas di
lama banget di 2003 gitu. Oke, diminum dulu deh Kang Edi deh. Oke juga nih. Oke. Kang Edi tuh ya teman-teman semua pengalaman dari Kang Edi nih saat niatnya naik gunung ya. Betul. Ternyata bertepatan di malam itu ada sebuah tragedi kita bilang lah gitu kan, yang dimana pesawat latih atau pesawat Cessna yang kecil tuh, betul, yang paling 2 awak kapal lah, empat lah ya, maksimal kan itu kan, jatuh di Gunung Cermek gitu kan. Nah, emang kalau teman-teman semua searching tuh pasti ada tuh kejadian pesawat Cessna, kebanyakan di tahun nongol 2011 ya. Betul ya kan, kebanyakan 2011. Yeah. Terus kami undang, jadi kayak sinkron juga nih, yang dimana kita ngundang salah satu pihak Basecamp, Kang Endun ya, Kang Endun dan yang lain juga, bahwasanya ada kejadian kalau nggak salah ya di tahun 2003 juga ada. Betul. Gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita bermain logika atau asumsi nih ya Bang ya, pas di Simpang 5 setelah suara petir, ya, kayak ada benda jatuh entah itu apa. Betul. Mungkin itu kejadian pesawat Cessna. Ketika saya saat ini melakukan pendakian kayak Pia Apuy dan Berod, kan beda jalur Simpang 5 nih, beda jalur. Tapi kok kayak yang flashbacknya ke belakang, apakah memang akan ditemukan bener kalau memang belum ditemukan? Paham nggak Bang arahnya? Oke, iya. Jadi kayak yang kan dulu mah nggak pakai jalur situ, tapi berarti kan arahnya ke kanan sekarang. Iya. Yang dipakai jalur pendakian. Kalau dulu pakainya Arban, sekarang pakainya Berod. Tapi posisi Berod itu berarti di kanan, kalau Arban di kiri. Sementara saya di Simpang 5 kejadian di areal ini. Gitu. Oke, berarti bisa kita asumsikan suara yang keras itu setelah petir mungkin kejadian itu. Betul. Oke, mungkin juga karena cuaca buruk juga. Betul, ya kan? betul. Jadi jangan kita bermain logika dulu. Oh, kan ada juga tuh yang Sukhoi dan lain-lain kan, karena ada medan magnet sebagainya. Betul. Karena kan itu kejadian pesawat Sukhoi kan pilotnya itu dari luar negeri, mungkin dia belum menguasai, belum paham gitu kan, makanya kejadian lah gitu. Oke, nah terus kemudian nih, tapi sebelum kejadian pesawat Cessna ini kan pakai sempak tuh. Ya, betul. Kita bahas sempaknya dulu deh. Enggak. Biar kita jangan serius-serius banget gitu kan. Emang Kang Edi ini sering humor orangnya sebenarnya kalau di balik layar tuh gitu. Kubu ini nih sering humor, kubu ini. Oke, nah kan pakai CD ya, gitu kan. Jadi teringat juga nih Kang, yang dimana beberapa tahun belakangan ada video yang di Gunung Lawu yang buka baju, sempat direkam buka baju bawa ranting pohon, buat mungkin seperti itu kali ya. Betul. Sebenarnya kan dia bisa diselamatkan kalau yang rekam itu sadar bahwasanya ini udah gejala akut gitu ya. Betul. Karena ya mungkin tadi Bang, di tahun-tahun tersebut belum hipotermia itu Iya. belum seperti halnya gimana gitu Bang. Jadi memang dia udah kedinginan parah. Sebab saya raba ini udah berarti dingin banget. Itu apa sih bahasanya Bang? Basah tuh, atis banget gitu. Udah digini dia. Tapi mereka dalam konteks yang masih senyum dan ketawa. Sehingga saya tidak terlalu berasumsi ketika mereka ngomong ada yang naik di punggungnya, ada orang yang ngikutin. Itu adalah gejala orang yang dalam keadaan hipotermia dan halusinasi. Oke, berarti alhamdulillah itu selamat. Dan saat itu kan dikasih tuh baju sama sarung. Betul, sama si Om. Misalkan si Om itu nggak ngasih, mungkin lain cerita lagi tuh. Lain cerita. Sebab saya tidak terlalu, dan rekan saya yang satu orang juga tidak terlalu mempedulikan. Soalnya kita naik Gunung Cermai itu sering bolak-balik gitu. Iya, dan mungkin juga Kang Edi sama temannya juga udah tahu wataknya dari ini. Betul. Tahu masih normal lo gitu kali ya. Betul. Tapi di selain itu di masalah kesehatannya ternyata dia udah terancam nih gitu ya. Betul. Yang masalah betul yang sekali. hipo akut itu gitu ya. Betul. Oke, nah terus kemudian pas summit ini ada helikopter nih. Betul. Yang satu abu-abu, yang satu kuning, atau SAR atau rescue gitu kan. Nah pada saat kan kalau tadi dijelasin tuh belum tahu nih, ada apa sih? Betul. Ada apa nih? Kami gitu belum kan. tahu. Tapi entah dari helikopter tuh kayak ngasih sebuah sinyal gak ke Kang Edi gitu? Mereka bolak-balik ke arah kita itu, mungkin mereka sedang mencermati. Ini kalau pesawat mungkin harus ada yang jatuh di situ, ada bangkainya. Kalau ada orang yang minta dievakuasi harus minta, karena mereka melihatnya, mereka sampai berapa balik manuver muterin, gitu ya, muterin kita.
mereka itu sedang melihat, oh ini mah pendaki. Oh ini orang yang lagi pada naik gunung. Lagi naik gunung. Bukan dari awak kapal itu. Betul, gitu ya. betul. Sehingga mereka akhirnya menjauh lagi. Oke. Berarti kejadiannya di malam itu dan siang atau paginya dia langsung proses pencarian. Langsung melakukan pencarian. Dan yang ada di situ cuman kami yang naik gunung. Yang dari jalur Babakan Kaler itu cuman kami yang naik gunung. Jadi nggak ada. Jadi mungkin di malam itu pas kejadian itu ya saya mengalami bareng sama hilang kontaknya pesawat tersebut. Entah itu jatuh, hilang kontak ya. Betul. Hilang kontaknya. Kayak kalau hilang kontak terus kemudian mungkin dapat kontak lagi, pasti kan balik lagi dong. Tapi kan ketika hilang kontak terus nggak ada nih, berarti kan hilang. Hilang kenapa? Entah itu jatuh, kan banyak aspek yang harus kita pikirin gitu ya. Oke. Nah terus kemudian nih turun gitu kan, nyampe rumah polisi nih. Udah ada polisi paginya ya. udah ada polisi. Berarti kan kayak saat itu tuh mungkin di jalur itu momennya pas. Betul. Yang naik gunung siapa? Kang Edi nih diminta keterangan. Betul. Bahwasanya denger gak sih mungkin gitu ya? Betul. Kamu denger gak malam itu kejadian kan seperti biasanya apa? interogasi kan gitu ya? Betul. Kamu naik jam berapa? Oh jam segini. Kamu ngecamp di mana? Jam segini kamu di mana? Betul, itu yang ditanyakan gitu kan ya. 24 kan tahun yang lalu. Iya. 20 berapa tahun ya? Jam itu kamu di mana? Hujan nggak? Betul. Kan pasti kayak arah situ kan. Terus kemudian dengar nggak suara dentuman kayak suara nabrak kayak suara nih. Betul. Dan pas itu Kang Edi langsung keinget tuh. Saya jelasin. Di simpang 5 yang habis petir terus duar gitu ya. Betul. Saya jelasin yang tadi diomongkan. Oke. Makanya besok paginya saya jadi korlap untuk melakukan pencarian dan di areal yang saya dengar. Iya. Jadi nggak nyarinya kan. Betul. Ya. Oke. Mungkin yang momennya tepat juga. Terus kemudian ya nggak salah juga nih di mana sih, dari mana yang pas dengar dentuman itu. Oke. Berarti kalau kita bisa bilang 21 tahun yang lalu. 21 tahun berarti ya. Pesawat Cessna itu belum ditemukan. Bisa iya, bisa tidak. Karena saya lihat di Google Literatur 2003 ditemukan oleh Orari dan ditemukan. Ada kan di Google di 2003 ditemukan, tapi nggak ada secara gimana gitu. Beda yang dengan 2011. Betul. Oke. Jadi berarti, masih bagi saya sendiri itu masih misteri itu. Oke, berarti kalau menurut Kang Edi di tahun 2003 ini nggak ditemukan. Kalau menurut pribadi ya, tidak melihat aspek yang lain. Saya masih belum menemukan secara karena digital. Kan Kang Edi sampai akhirnya tutup pencarian itu. Betul, sampai kan gitu betul, kan. Sampai nyari itu. Oke. Itu tidak, yang ada itu di 2011. Oke, itu Cessna Boeing berapa? 172. 172. Oke. Nah, terus kemudian ada Gunung Pucuk, Halang. Iya. Di Gunung Pucuk ini ada pemakaman. Betul. Gue jadi keinget lagi narsum nih. Orang Cirebon nih. Jadi pas dia naik Gunung Ciremai, lewat Apuy atau Polutungan, dia ngelewatin nyasar nih. Pertama nyasar, dia ngelewatin pemakaman. Ya, itu Gunung Pucuk. Oke. Gue jadi inget lagi nih. Betul. Nanti gue tampilin thumbnailnya deh. Itu dia ngelewatin sebuah makam dan banyak. Makamnya dari pakis itu. Iya. Jadi pohon-pohon pakis itu. Oke. Jadi Oke, bisa sinkron. Oke. Nah, kita berasumsi boleh Kang ya? Betul. Tapi tidak memvalidasikan gitu. Betul. Asumsi aja pakai logika nih. Kan tadi ternyata ada kayak apa? Haji, babi. Ya, babi betul. Nah, mungkin nggak kita menduga bahwasannya tempat jatuhnya pesawat itu yang Kang Edi ngeliat si sosok babi itu. Kita menduga aja. Nah, itu saya dugaan kuat Bang. Setelah beres pencarian, beres ini itu, saya masih beranggapan bahwa mungkin saja diletak babi itu yang kita lihat. Karena ketika di Gunung Pucuk saya bermimpi gitu, ditutupi sama kain biru dan orang-orang yang seperti itu. Jadi ditutupin aja Bang. Oke. Ditutupin aja. Berarti pesawatnya nggak ketemu, yang pilot dan kopilot itu mungkin nggak ketemu juga ya? Jadi ada dua ini ya Bang ya, karena saya masih belum menemukan literatur secara ya, mungkin kalau teman-teman semua tahu kan betul beritahu di kami 2003 gitu kan. Di 2003 itu saya masih belum menemukan sebuah jejak digital atau apa yang bahwasanya itu sudah ditemukan. Oke, Cuman kalau di 2011 sudah ada itu. Ada tuh. Itu banyak kejadian juga dari tim lain Bang. Ada yang nemuin katanya, udah ada di dalam gua.
Pas dicari guanya nggak ada lagi. Oke. Jadi kayak bukan tim saya aja yang mengalami Yang hal-hal kayak yang gitu ya. Emang Ya. kan kalau SAR kan pakai logika gitu kan ya. Betul, Tapi betul. ternyata potensi SAR di Indonesia kan ketika ada sebuah bencana, ketika ada sebuah apalah, tuh berbondong-bondong masyarakat yang nggak Betul, dulu itu diundang pun langsung terjun gitu langsung kan. terjun. Kalau sekarang kekuatan media sosial sangat kuat sangat sekali kuat ya. banget ketika ada bencana jebret nih. Sekarang kan di Sukabumi ya Betul, longsor betul, itu ya. betul. Langsung berbondong-bondong tuh, apalagi dekat sama Jabodetabek tuh. Betul. Gitu kan. Cepet tahap recovery-nya gitu kan. Nah, Betul. tapi di balik itu semua ketika ada hilang kontak, pendaki tersesat, pendaki hilang, pendaki apa. Sarkun nih ada tuh. Masuk di situ tuh. Tahu Sarkun? Apa itu? Sardukun. 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 Spiritual. Contohnya, mohon maaf nih, yang di Gunung Lawu, Iya. ya si Alfi gitu Iya, ya. iya. Kan pihak SAR dan potensi SAR itu kan tidak menemukan. Betul. Alhasil Sarkun ini Bergerak. bergerak. Di sini. Pihak keluarga kan pasti kan masa sih gitu kan. Iya, iya, Tolonglah, tolong. Tapi ketika situ nggak ada lagi. Betul. Ya kan? Iya. Pasti ada deh ketika ada kejadian hilang, tersesat, yang mempunyai keahlian mungkin ya, Iya. gitu kan, langsung ngasih petunjuk tuh, ngasih sebuah harapan kecil sebenarnya, Betul, gitu ya, betul. bukan Oh, harapan paham, besar saya- ya. saya paham arahnya. Kalau harapan besar kan ya potensi SAR inilah, Iya, gitu kan, yang iya. bergerak terjun di Iya, lapangan, iya, yang tahu medan, yang menguasai tekniknya, gitu Betul, kan. betul. Oke, nah kita bahas di Kawah Burung. Berarti kan Kawah Burung itu kalau sekarang kan lewat Sadarehe. Betul. Kalau dulu mungkin udah ada jalur itu, Betul. tapi Jalur kan belum evakuasi, diresmikan ya, gitu betul. kan. Nah, Sadarehe ini kalau Kawah Burung tuh indahnya luar biasa, ikonik banget Gunung Cermai. Kalau mungkin teman-teman semua pernah ke Gunung Cermai lewat Sadarehe gitu kan. Nah, ngebayangin sih tadi, kayak kita di punggungan lain, terus ada sebuah lembahan, ada punggungan tebing, tuh putih-putih tuh, jaraknya agak jauh ya. Betul. Nggak terlalu jauh juga, Bang. Nggak terlalu jauh juga. Cuman kan kabut, ketutup. Iya. Jadi persekian detik kan. Persekian detik. Karena kan pasti lembahan juga kan. Betul. Oke. Jadi nggak kayak piu kita di Kayak gini lah kayak gitu gini. ya. Beda lah Oke. kalau yang Ngebayangin juga sih kayak pernah juga di suatu kejadian kayak itu apa ya? Kabut pas buka. Wah, pohon Betul gitu. sekali, Kayak Bang. gitu kali ya. betul. Batang pohon yang putih mungkin kena apa kan kayak ada kalau kita di gunung tuh betul ada ya dia ngeluar ya? pelepahnya gitu ya. Iya, kayak gitu kali ya yang kita saat itu mungkin momennya tepat saat proses pencarian ngelihat kayak putih-putih mungkin itu serpihan dari pesawat. Betul, Kan betul, gitu kan ya betul, karena betul. momen kondisi tepat aja nih gitu. kan. Betul. Tapi pas kita turunin deketin ternyata itu bukan. Saya bermain logika seperti tadi, Bang. Kenapa kok itu pesawat jelas kelihatan orang-orang di dalam kayak yang udah gimana? Sebab itu kadang-kadang menjadi bahan lelucon juga. Wih, di dalam pesawat pasti ada tip-tip mah. Pesawat ada tipnya nggak, Bang? Black box. Tip-tip depan buat yang hiburan ada nggak dulu? Pesawat jatuh ada tip-tip. Aku kurang tahu soalnya belum pernah naik pesawat gitu. Bukan sama belum pernah. Jadi kadang-kadang jadi bahan komedi. Ayo kita cari pesawat, mungkin tip-tip bae mah ada. Tip kecil. kecil kayak yang tuh. di mobil. Tapi sementara setelah lihat itu kondisi memang saya terus lihat, Bang, itu pesawat. Ayo kita ke sana, yang orang spiritual nyamperin. Ayo kita bawa barangnya. Kita ke titik itu lagi nggak ada. Oke. Nggak iya, ada. Jadi iya. yang dibawa sama dia itu cuman serpihan pohon yang warna putih Yang itu. warna putih itu, Bang, sebagai Oke, jadi kayak kan kalau menurut dokter mata tuh betul. penglihatan berapa meter itu jelas. Betul. Tapi ketika udah ngelewatin batas misalkan 100 atau berapa kayak sedikit samar kan apalagi kan di gunung. kondisinya beda gitu di gunung, di sebuah lembahan ada kabut gitu kan. Bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah, Betul. gitu kan. Tapi mayoritas kebanyakan salah kan, karena kan kita kondisi capek dan sebagainya, gitu kan. Terus sugesti kita dipengaruhi, oh itu pesawat tuh, Semua orang. iya kan? Jadi semua kan udah Jadi kan pikiran kita warna putih, udah iya kan? semua udah larinya Ke itu situ. pesawat, itu pesawat. Iya. Itu hal-hal yang mungkin saya tidak mengarahkan kepada hal yang kliniknya ya, Bang. Tapi justru saya ini yang kealaman kejadian-kejadian ketika saya dalam proses pendakian dan pencarian. Oke, Nah, berarti- ketika melihat hewan seperti babi atau mungkin itu babi betul, Bang. Betul. Dan diikuti sama
koloni kan kalau babi. Iya, babi kan koloni. Babi koloni nggak mungkin dia berjalan sendiri, betul. diikuti. Terus ketika datang dalam kehidupan, dalam mimpi saya selalu bermain di, wah ini logika saya, Iya. logika saya. Karena gini ya bang ya, kalau Ciremai itu yang seperti tadi, dia memiliki lantai hutan yang hijau. Iya. Di beberapa tempat kan, kalau jalur pendakian kan coklat ya bang, Iya. karena tanah kan. Tanah, betul. Tapi lantai hutannya kalau di beberapa tempat hijau. Di tajuk-tajuk pohon, batang-batang pohon, semua pada berlumut. Tapi kalau jalur Sadarehe kan, abang lihat sekali kan, Hutan lumutnya keren hutan banget itu. lumut. Di situ, ya itu yang saya katakan bang, bahwa Gunung Ciremai itu tidak kalah kerajaan makhluk astralnya dari Samarantu dan Saranjana. Di Gunung Ciremai juga dihuni oleh makhluk astral yang tidak terlihat bang, yaitu mikroorganisme dan bakteri yang menjaga keseimbangan ekosistem alam. Gue sepakat. Tadi niatnya pengen gue tolak tuh. Sumpah. Maksudnya gimana? Astral setan-setan nih. Tahunnya gue kalau itu sepakat. Mikroorganisme Jadi gitu ya. Gunung Ciremai itu Tadi kan niatnya pengen gue selamatin. Masa sih enggak gitu enggak gitu, Bang. Taunya tetap gue sepakat kalau itu. jadi yang dihuni oleh bermiliar-miliar makhluk kasat mata, yaitu mikroorganisme dan bakteri yang menjaga keseimbangan ekosistem alam di Gunung Ciremai. Ini Mungkin gue sepakat. pesawat juga kan ditutupi dengan lumut, ditutupi Ya, dengan apalagi kan bertahun-tahun kan ya. berpuluh-puluh tahun. Berpuluh Bang. tahun. Mungkin hujan, longsor, ketutup lagi dan sebagainya gitu ya. Duh. Jadi statementnya tadi bagus pengen ya? gue samatin, Bang, tadi Bang, pengen itu- gue sapu tuh Bang, tadi Bang, itu. Bang, statementnya bagus nggak? Bagus. Jadi Tadi udah deg-degan. Deg. Tadi pertama bener-bener kok jadi ke asal-asal gitu. tapi benar. Bener, gue sepakat. Gue sepakat. Iya, jadi kita terima kasih lah untuk mikroorganisme. Ya, semoga tidak ada lagi kejadian pesawat-pesawat yang jatuh entah di gunung, di laut, dan dimanapun gitu kan. Ya, sebelum ditutup nih, kita doakan semoga Kang Edi sehat selalu nih Kang. Amin. Panjang umur, Amin. murah rezeki, Amin. gitu kan. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Edi nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Ciremai ataupun gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kang Edi, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mbak, saya Bungkus.